Tidak mungkin agama ini diciptakan oleh Allah untuk supaya kita saling membenci satu sama lain. Sangat tidak mungkin. Agama diturunkan Tuhan pasti supaya menertibkan manusia dan supaya manusia bisa menjunjung tinggi kedamaian. Ketika Nabi dapat wahyu, dikonsultasikannya kepada seorang pendeta namanya Waraqah bin Naufal, betul nggak? Siapa dia? Sepupunya Siti Khadijah. Jadi siapa konsultan wahyu Nabi? Pendeta bukan? Di sejarahnya ada kan? Jadi ketika sahabat-sahabat Nabi ditindas intimidasi, dihijrahkan untuk bersembunyi di negaranya orang Nasrani kok. Betul nggak? Lah, Nabi Muhammad ibunya siapa? Aminah. Aminah anak siapa? Abu Qabas. Abu Qabas agamanya apa? Nasrani. Istri Nabi Maria Qibtiyah agamanya Nasrani. Masuk Islam enggak? Enggak. Pas hari Minggu. Terus orang-orang itu tuh, kita mau kebaktian, tolong Nabi Muhammad carikan tempat, ada yang tempat bersih enggak? Terus Nabi Muhammad bilang di sini aja, di Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu pernah jadi gereja 3 jam sama orang-orang Kristen itu, dipakainya di situ. Jadi Nabi Muhammad mempersilahkan orang-orang Kristen untuk melakukan kebaktian ibadah mereka itu di Masjid Nabawi. Orang Kristen itu karena toleransi yang tadi itu, ya udah lu gak usah di sini juga, carikan aja tempat yang bersih. Terus kata Nabi Muhammad, ini bersih dan ini bagus, gak usah jauh-jauh, udah aja di sini gitu. Nah, jadi itu kan artinya sudah ada keterbukaan pikiran sangat di saat itu loh ya. Iya. Hadirin rahimakumullah. Beberapa tahun terakhir kita menyaksikan di televisi berita yang sangat memprihatinkan yang terjadi di beberapa negeri Islam. Di saat negara-negara barat yang berpenduduk non-Islam hidup dalam kedamaian dan ketenangan, di negeri yang berpenduduk Muslim, terutama di negara-negara Arab, justru kerap kali diwarnai dengan pertikaian dan peperangan. Irak, Libya, Mesir, Yaman, Syria, dan beberapa negara di benua Afrika nyaris tidak pernah berhenti dalam sengketa dan perang. Puluhan ribu nyawa melayang, jutaan muslim hidup dalam keadaan ketakutan, kelaparan, terusir dari negeri mereka sendiri. Kita lihat juga di tayangan televisi bagaimana para pengungsi dari Suriah keluar meninggalkan negeri mereka. Yang sangat aneh, mayoritas mengungsi ke negara-negara yang bukan berpenduduk muslim. Mengapa mereka tidak mengungsi ke negara-negara Arab? Padahal Saudi Arabia, Yordania, negara-negara Teluk seperti Kuwait, Abu Dhabi, Oman dan lain-lain lebih dekat, sama dalam bahan bangsa, sama bahasanya, sama agamanya. Tetapi mengapa mereka para pengungsi memilih negeri yang jauh, yang berbeda, berbeda dalam bangsa, berbeda bahasa, berbeda agamanya? Adakah negara Arab sesama muslim yang prihatin dan mau menerima saudara-saudaranya pengungsi ini? Mengapa justru orang kafir yang bersedia menerima pengungsi Syria? Inilah potret dunia Islam secara umum. Para ulama bukan menyuarakan kebenaran dan mengingatkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang selalu disampaikan hanya mengutip ayat dan hadis untuk membenarkan tindakan mereka, bahkan menghalalkan darah orang lain. Dengan kitab Allah mereka tersesat, karena masing-masing golongan akan menakwilkan sesuai dengan keinginan mereka. Karena itu mereka sesat. Jadi jangan heran kalau ada seseorang atau ulama yang melakukan tindakan yang barbar, tidak beradab, tidak berperi kemanusiaan. Sementara dari resan mereka keluar ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ada orang non-muslim kelaparan, dikasih makan pahala nggak ada pahalanya, malah dosa. Ya. Manusia kelaparan bilangnya dosa. Aceh kena tsunami yang bantu orang Amerika juga kok. Gimana sih? Orang Israel mereka kan orang muslim. Jadi kalau ada negara non-muslim yang kena bencana, jadi kau biarkan, yang nggak usah kamu bantu. Kan lucu jadinya, nggak malu gitu.
Aceh dibantu kok. Australia juga bantu, Jepang juga bantu muslim semuanya. Masa ada negara yang non muslim karena tsunami kita tidak boleh membantu karena nggak ada pahalanya. Akhirnya saya tanya, nah kalau yang kelaparan, anjing kelaparan, saya kasih makan ada pahalanya nggak? Allah itu mah ada. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah dapat ilmu baru. Ternyata ada binatang lebih mulia dari manusia. Saya tinggal di Amerika selama 4,5 tahun, gelandangan di New York gara-gara ternyata saya diberangkatkan oleh satu perusahaan ke Virginia, ke Fairfax, dan ternyata nama saya tidak ada di kampus itu. Sehingga saya akhirnya luntang-lantung dan saya jadi gelandangan di New York selama 7 bulan, musim dingin, dan saya biasa makan makanan sisa di restoran di pintu belakang. Jadi apapun saya makan di situ, karena saya itu mengharap sisa makanan dari restoran, yang saya makan itu termasuk baby pork rib demi hidup. Karena saya tidak punya saudara, tidak punya uang, tidak punya teman, tidak punya alat komunikasi ketika itu. Jadi apapun harus saya lakukan. Dan saya hidup dari donasi gereja yang namanya St. Patrick di Manhattan. Itu setiap hari Minggu saya ngantri untuk roti dan uang $10 setiap minggu. Dan kemudian ketika saya pergi ke San Francisco, dan di San Francisco luntang-lantung lagi saya ditampung oleh YMCA, Young Movement Christian Association. Lagi-lagi lintas agama lagi, saya ditampung tidur di asrama Kristen. Indonesia ini asik, unik. Ada orang yang bisa berganti agama, menukar agamanya dengan Indomie 1 kantong sama beras 3 kg. Satu kresek begini, 1 kantong plastik bisa menukar agamanya. Sekian juta manusia, maka dengan membunuhnya itu adalah bahagian daripada rahmatan lil alamin. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Datangkan kiai siapa, ustaz siapa, bahwa orang Islam itu haji jadi teroris. Masa ada orang non muslim bilang assalamualaikum nggak boleh dijawab? Di kitab kuningnya ada kok begitu. Etis nggak? Ada orang assalamualaikum dibiarin aja, kita buang muka. Assalamualaikum kayak buang muka. Di kitab kuning gimana jawab? Ada. Mengatakan apabila ada orang non muslim mengucapkan assalamualaikum, maka tidak boleh dijawab. Kalaupun dijawab, jawabannya alaikassalam. Alaikassalam itu mampus buat kamu. Apa seperti itu ajaran Islam? Itu kan kitab kuning, karangan manusia, penuh dengan kesombongan. Ini kitab-kitab kesombongan ini dikarang pada zaman kejayaan Islam. Tidak ada pahalanya menolong orang Kristen tuh. Orang kafir tuh nggak ada pahalanya, malah mendapat dosa. Dia itu musyrik, dia kelaparan mau mati, kita kasih makan, akhirnya panjang umur. Berarti kita memperpanjang kemusyrikan. Ini logika dari mana ini? Ada orang Kristen tenggelam di Sungai Cimanuk, tolong, terus agamamu apa? Saya Kristen Pak, masa bodoh, masa begitu orang Islam? Sebelum tahun 2000-an, orang Islam ngucapin selamat Natal ke orang Kristen biasa ngucapin selamat Idul Fitri. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Setelah itu reformasi muncul, kemudian itu menjadi perdebatan yang ngerayain Natalnya orang Kristen, yang ributnya orang Islam. Ini halal atau haram, debat dan sebagainya. Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS di Desa Cigelam, Purwakarta baru-baru ini disegel sama pemerintah Kabupaten Purwakarta, guys. Sebelum disegel, para warga sekitar sempat melakukan protes soal aktivitas ibadah jemaat GKPS. Menurut jemaat GKPS, mereka udah 2 tahun melangsungkan ibadah dan udah meminta warga untuk menghargai umat beragama. Tapi akhirnya gereja GKPS tetap disegel pada Minggu 2 April 2023 lalu. Bupati Purwakarta, Anna Ratna, bilang penyegelan dilakukan karena bangunan gereja GKPS ilegal buat digunakan sebagai rumah ibadah. Terus penyegelan juga dilakukan buat menjaga suasana kondusif di Purwakarta. Emang bener sih kalau gereja ini nggak ada izinnya, tapi yang perlu ditelusuri lebih lanjut, kenapa sampai bisa nggak ada izinnya? Kayak kasus yang udah-udah, kita tahu kalau ngurus izin gereja itu susah banget, guys. Dalam surat kesepakatan bersama 2 menteri, ada syarat pendirian rumah ibadah harus disetujui 90 jemaah dan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang. Gimana cara dapat dukungan masyarakat sekitar kalau beribadah aja diprotes? Penyegelan tempat ibadah masih terus terjadi. Katanya sih yang disegel bukan tempat ibadah, tapi bangunan nggak berizin. Nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan Yesus. Yesus.
Tutup pagar, tutup pagar, tutup pagar. Orang janji, orang janji. Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Bapak yang baik. Kami cuma beribadah di sini, kami cuma beribadah. Ini Orang ini mau pulang, orang ini pulang. Yang beribadah mau pulang. Kau Rudi banyak kali gaya kau. Aksi pencopotan tulisan bantuan dari gereja di atap tenda pengungsi gempa Cianjur viral di media sosial. Aksi pencopotan tulisan bantuan tersebut dinilai sebagai aksi intoleran atau tak menghargai. Terlebih, aksi tersebut juga menyinggung pihak agama tertentu yang telah memberikan bantuan tersebut. Dalam video tersebut terlihat beberapa orang memakai baju hitam mencopot tulisan bantuan di tenda pengungsian. Pembongkaran. Hancurkan. Pembongkaran. Iya. Ini saya mau bacain kasus intoleransi 3 tahun terakhir ini yang saya catat ya. Izinin ya, kasih waktu ya Bang. Agak makan waktu. Penolakan ibadah GKPS di Purwakarta 2 April 2023, penutupan patung Bunda Maria atas desakan Ormas 23 Maret 2023, penolakan ibadah di Tarakan, Kalimantan 28 Februari 2023, pembubaran ibadah GKKD Lampung 19 Februari 2023, pembubaran ibadah Natal di Cilebut Bogor 25 Desember 2022, penolakan gereja di Cilegon Banten 7 September 2022, pembubaran ibadah Natal di Tulang Bawang Lampung 25 Desember 2021, penolakan gereja di Kelapa II Bekasi 1 Desember 2021, pembubaran ibadah HKBP Cikarang 17 Desember 2020, pembubaran ibadah keluarga di rumah di Cikarang 19 April 2020. Saya bisa paparkan data setiap tahun. Minimal ada 2-3 penolakan rumah ibadah dan pembubaran ibadah yang viral. Itu yang viral. Ya. Yang nggak viral bisa 10 kasus Mas. Bang, ya. Jadi jangan pakai alasan izin, Maaf nih. Saya ada datanya, ratusan musola langgar masjid di Depok nggak ada IMB-nya. Puluhan ribu musola langgar masjid di Jawa Barat dibangun tanpa IMB. Itu di Jawa Barat doang. Gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ratusan ribu, jutaan masjid di Indonesia tidak punya IMB. Ini data tahun 2019. Ya, jadi jangan pakai konteks alasan izin untuk mempersekusi ibadah non Muslim. Ya, ini faktanya memang non Muslim aja yang sulit urus izin. Jadi kenapa non-muslim saja yang sulit urus izin, sementara kita umat Islam tidak pernah kita terbentur dengan kesulitan izin dalam membangun masjid. Dimanapun Bang, dimanapun ini faktanya. Orang lagi ibadah gitu, maaf ya kalau orang Kristen ibadah itu kayak orang kita umat Muslim lagi sholat jamaah lah gitu. Sekarang balikin ke diri kita, kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang, tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana Bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila gak? Di negara ini. Gila itu. Bangsa kita tuh belum pantas. Protes-protes Israel penjajah. Protes apa? Di protes Israel penjajah, kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas Bang.
Nah ini penting sekali buat umat Kristen tahu. Jadi supaya jelas, kalian ibadah di rumah, kalian ibadah di ruko, tidak perlu minta izin. Itu menurut SKB 2 Menteri. Ya, saya ini pendukung garis keras Pak Jokowi. Saya kecewa, intoleransi masih marak terjadi di negeri ini 9 tahun pemerintahan Pak Jokowi. Oke? Saya anggap Pak Jokowi kurang tegas terhadap intoleransi yang marak ini. Makanya kita butuh sosok yang lebih tegas. Kita malu seharusnya sebagai bangsa Indonesia bahwa masih ada orang di Indonesia yang dilarang untuk beribadah. Itu sangat-sangat memalukan. Tapi yang satu iman pun juga bisa cekcok sendiri. Persis. Lagi mau ngaji dibubarin. Jangankan kemudian kita berbicara antar agama. Banyak sekali kita juga masih temui. Sesama satu agama pun secara internal pun juga masih banyak contoh. Beberapa ustadz yang kemudian ingin mendakwah dilarang oleh sesama umat muslim dan yang menggunakan hukum yang konon buatan Allah tapi hukumnya keras sekeras-kerasnya. Lalu kemudian apa? Orang takut terhadap Islam. Orang merasa ngeri melihat Islam. Orang melihat Tuhan seperti melihat hantu dan menakutkan. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk berdakwah. Kalau hari ini Islam ini sudah dibawakan dengan caci maki dan kebencian, nggak sampai kiamat nggak bakal laku, Pak.